selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan segala kegiatan kita pada hari ini. Saya akan mengambil dari surat Efesus pasalnya yang kedua. Saya akan membacanya beberapa ayat untuk kita semua. Efesus pasalnya yang kedua, firman Tuhan berkata di ayat pertama, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan setiap orang Efesus pada saat itu bahwa mereka pada mulanya sebelum mereka mengenal Kristus adalah orang-orang berdosa, bahkan dikatakan sudah mati. Artinya sudah mati secara rohani. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak kembali kepada Allah, mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang benar karena mereka telah terpisah daripada Allah akibat dari dosa mereka. Ketika manusia terpisah dari Allah, maka yang menjadi penguasa mereka adalah roh-roh di udara atau penguasa kerajaannya, itu roh yang sekarang ini bekerja di antara orang durhaka, yaitu iblis. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang telah mati tidak mengenal Allah, orang-orang yang terpisah dari Allah. Tetapi karena kasih karunia, mari kita baca di ayat ke-8, dia berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan hasil usaha pekerjaan kita, tetapi dikatakan firman Tuhan berkata bahwa itu semua hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Sehingga saya dan saudara yang seharusnya kita sudah mati di dalam dosa kita, tetapi karena kasih karunia itu kita diselamatkan dan dihidupkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, malah kita mengucap syukur. Kita tidak bisa membalas betapa besar kasih akan Allah dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu melakukan hal-hal yang Allah inginkan untuk membuat kita selamat. Tetapi kita hanya percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh keselamatan kita. Saudara yang terkasih, kita harus mengingat bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena melakukan usaha-usaha untuk memperoleh keselamatan itu. Karena mustahil manusia bisa selamat hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi manusia bisa selamat hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih karunia Allah kepada manusia itu. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah kepada kita, saudaraku, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Mari kita mengucap syukur bahwa kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Kita mengucap syukur dan bersyukur, sangat bersyukur, dan kita harus memuliakan Allah karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah, dipilih Allah untuk diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya renungan ini mengingatkan kita betapa jauhnya kita daripada Allah dulunya, betapa kita tidak mengenal Allah, tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang telah mengenal Allah karena Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada pagi hari ini dan sampai nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.